Om Swastiastu. Kami, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Klungkung. Saya Ibu Tuhartikna. Saya Nilu Eva Agustini. Saya Ninengah Sriwidiani akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Om Swastiastu, selamat pagi Bu Eva, apa kabar hari ini? Om Swastiastu Pak Har, selamat pagi juga. Astungkara sehat, bagaimana kabar Pak Har hari ini? Ya, Astungkara saya juga sehat Ibu ya. Jadi syukurlah kalau Ibu kondisi sehat juga. Jadi Ibu pagi ini ada sesi coaching ya bersama Bu Sri Ibu ya? Ya benar sekali Pak Har. Saya berencana nanti akan proses coaching jam 10. Saya akan melakukan coaching dengan Bu Sri. Oh baik Bu ya. Jadi kehadiran saya di sini adalah untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan nanti ya Bu ya. Jadi maka dari itu saya akan mengamati proses coaching yang akan Ibu laksanakan kepada Bu Sri. Nah, apakah Ibu sudah siap untuk melakukan proses coaching ini? Iya Pak Har, saya sudah siap dan saya akan juga berterima kasih pada Pak Har yang sudah bersedia ingin menjadi pengamat saya saat melakukan coaching bersama Bu Sri. Ya, jadi baiklah Bu Eva, sebelum Ibu mulai proses coachingnya, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan dan nanti saya juga akan bertanya kepada Ibu ya. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan dulu rubrik penilaian dari coaching yang akan Ibu lakukan nanti. Baik ya Pak. Ya. Nah, jadi adapun poin-poin yang akan saya amati Ibu ya dalam proses coaching nanti, yaitu saya akan melihat apakah Ibu melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur tirta atau tidak. Jadi kita ketahui bersama bahwa alur tirta tersebut terdiri dari tujuan umum, identifikasi masalah, kemudian ada rencana aksi dan tanggung jawab Ibu ya. Iya Pak Har. Ya, jadi selanjutnya saya juga akan mengamati Ibu apakah Ibu melakukan percakapan coaching berdasarkan prinsip coaching. Nah, prinsip coaching itu ialah membentuk kemitraan dengan coach, kemudian menggali potensi coach dengan proses yang kreatif dan memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh coach. Jadi seperti itu Bu ya. Iya Pak Har. Ya, selanjutnya kompetensi inti dalam coaching yang perlu diperhatikan ialah kehadiran penuh atau presence ya. Kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot dan juga mendengarkan secara aktif. Nah, jadi ketika Ibu mengajukan pertanyaan berbobot itu Ibu itu perlu mendengarkan dengan rasa, Bu ya. Jadi di sini maksudnya adalah resip of summaris, kemudian juga ada apresiasi. Nah, jadi resip ini Ibu bisa menerima pertanyaan atau pernyataan ya dari coach Ibu nanti. Kemudian Ibu bisa memberikan pertanyaan yang terbuka, lalu Ibu bisa merangkum pernyataan maupun permasalahan dari coach nanti, dan Ibu bisa memberikan apresiasi kepada coach. Nah, apakah sudah jelas Ibu rubrik penilaiannya? Iya Pak Har, saya pada saat melaksanakan coaching nanti, saya juga berencana akan melakukan sesuai dengan alur tirta, lalu juga saya akan menerapkan prinsip-prinsip dan kompetensi di dalam coaching. Jadi saya rasa saya sudah cukup jelas dan dengan rubrik yang telah Bapak sampaikan tadi. Ya, jadi baik Bu, jadi selanjutnya izinkan saya bertanya Bu ya. Ya baik Pak. Ya, jadi pertama ialah kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nanti Bu Eva? Iya Pak Har, jadi saya pada saat melakukan coaching, saya ingin kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu pertama tentang kehadiran penuh atau presensi, kedua tentang mendengarkan aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach saya. Pak. Oh gitu, baik Bu. Jadi kira-kira dari ketiga kompetensi yang Ibu ingin kembangkan tadi itu, bagaimana atau bagian yang mana yang secara spesifik yang ingin Ibu observasi Bu nanti? Gini loh Pak, untuk hal spesifik yang ingin saya observasi yaitu pada bagian mendengarkan dengan aktif dan saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan bermakna. Oh gitu ya, jadi baik Bu, berarti fokus kompetensi coaching yang ingin Ibu observasi ya, jadi yaitu mendengarkan aktif dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu ya? Ya benar sekali Pak Har. Nah, kemudian seperti apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan pada sesi coaching ini? Iya Pak Har, yang pertama nanti saya mampu menyimak dan saya lebih banyak mendengar
fokus. Jadi daripada berbicara lebih banyak, saya akan lebih banyak mendengarkan. Saya bebas dari judgement atau asumsi maupun asosiasi. Nah, kemudian dan yang kedua, saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka dan pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari saya mendengarkan dari coach saya. Jadi ya baik Bu Eva. Jadi demikian ya. Jadi kegiatan praobservasi kali ini Bu Eva, terima kasih sudah menjabarkan dengan begitu rinci kompetensi yang ingin Ibu capai dan ingin saya observasi Bu ya. Jadi selanjutnya silakan Ibu melaksanakan kegiatan coachingnya bersama Bu Sri nanti. Kemudian nanti setelah melakukan coaching kita bertemu lagi Bu ya untuk berbincang sejenak tentang hasil dari proses coaching yang akan Ibu lakukan nanti. Ya, ya baik, terima kasih Pak Har karena sudah bersedia berdiskusi sebelum saya melaksanakan coaching dengan Bu Sri. Ya, jadi baik Bu, jadi sampai ketemu lagi ya Bu Eva. Terima kasih banyak Bu Eva. Ya, baik, terima kasih. Om Swastiastu, selamat pagi Bu Sri. Om Swastiastu, selamat pagi Bu Eva. Bagaimana kabarnya hari ini? Astungkare baik Bu. Bu Eva sendiri gimana kabarnya? Ya, Astungkare saya juga baik. Baik Ibu, hari ini kita akan melaksanakan coaching. Yang kita laksanakan itu melalui alur tirta. Lalu di awal ini saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Ibu. Kira-kira mau bicara apa kita hari ini ya Bu? Baik Bu, jadi saya ingin membicarakan permasalahan saya dengan Bu Eva tentang siswa-siswa saya yang pasif dalam pembelajaran. Jadi begini, ada siswa-siswa Ibu yang pasif ya. Nah, ya, di dalam betul, pembelajaran. Oke. Lalu nanti karena pembicaraan kita singkat ya Bu, nanti di akhir pembicaraan kita ini kira-kira apa yang Ibu dapatkan dalam pembicaraan kita kali ini? Iya Ibu. Jadi di akhir pembicaraan kita saya dapat menemukan langkah-langkah atau solusi bagaimana caranya saya dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar. Jadi siswa itu biar bisa semangat dalam belajarnya, seperti itu Ibu. Oke, baik Ibu. Jadi siswa itu biar lebih aktif gitu ya Bu ya dalam belajar. Iya, betul Ibu. Nah, sekarang saya coba ingin mencari informasi dari Ibu dulu ya. Menurut Ibu, ciri-ciri siswa yang aktif saat belajar itu seperti apa sih Bu Sri? Iya, menurut saya ciri-ciri siswa yang aktif itu siswa yang pertama menyimak saat guru memberikan penjelasan ataupun ada temannya yang presentasi ke mereka Bu. Kemudian saat bertanya ada hubungan timbal balik, ada pertanyaan, ada jawaban dari mereka. Terus mereka mengerjakan tugas-tugas mereka dengan tepat waktu. Iya. Menurut saya seperti itu ciri-ciri siswa yang aktif Bu. Iya. Oke, baik-baik. Berarti itu ciri-ciri siswa yang aktif ya Bu ya. Sekarang saya mau informasi juga dari Ibu. Menurut Ibu sekarang siswa itu dalam belajar apa yang menyebabkan mereka kurang aktif sekarang itu? Ya, baik Bu. Menurut saya mereka tidak aktif disebabkan yang pertama mungkin ini ya Bu ya. Saya kurang tahu juga karena saya belum pernah melakukan survei atau bertanya langsung kepada mereka. Tapi menurut saya yang pertama mungkin mereka tidak paham materi atau tidak paham dengan konsep dasar dari pembelajaran. Sehingga mereka juga pas belajar menganggapnya ya aku nggak ngerti dari awal. Jadi kalau diikutin juga nggak akan mengerti seperti itu. Kemudian yang kedua mungkin juga mereka ada masalah pribadi. Nah, kadang-kadang ada yang melamun seperti itu Ibu, atau mereka ada yang mengobrol sendiri dengan temannya. Jadi mereka sibuk dengan aktivitas mereka masing-masing seperti itu Ibu. Ya, oh ya, gitu ya Bu ya. Berarti itu yang menjadi landasan Ibu bahwa yang menyebabkan anak ini pasif dan tidak aktif. Baik Ibu, saya akan melanjutkan pertanyaannya. Kira-kira apa rencana Ibu untuk kedepannya? Rencana saya Bu, mungkin juga selama ini saya mengajar metodenya itu-itu aja. Itu mungkin menyebabkan mereka pasif dalam belajar.
Jadi rencana saya akan menyusun modul ajar yang bervariasi dengan metode pembelajaran yang bervariatif juga, tidak itu-itu saja. Jadi kalau misalnya saya mengajar, mereka enggak bisa menebak, oh ini lagi gitu Bu. Ya, jadi saya akan berusaha untuk menyusun modul pembelajaran yang bervariasi. Kemudian saya juga akan mencari referensi-referensi metode pembelajaran yang meningkatkan antusias murid dalam belajar. Seperti itu. Oh iya, berarti Ibu akan menerapkan metode-metode pembelajaran maupun mencari referensi-referensi yang baru, begitu ya. Sehingga siswa itu agak bisa menebak, dan kemudian dalam melakukan itu Ibu nanti kira-kira ada tidak yang bisa membantu Ibu? Oh, kalau di sekolah ada Bu, guru-guru muda itu menurut saya pintar dalam merancang modul pembelajaran, karena mungkin mereka masih muda, masih energik, ya, bagus suka belajar terhadap sesuatu yang baru. Jadi ada guru di sekolah saya, mereka saya lihat pertama cakap teknologi. Jadi nanti saya akan berkolaborasi dengan guru tersebut. Bertanya-tanya bagaimana caranya membuat metode pembelajaran dan memasukkan teknologi dalam modul ajar. Mencari referensi juga bagaimana cara-cara menyusun modul pembelajaran dan menggabungkannya dengan teknologi tersebut. Iya, baik sekali Bu Sri. Kira-kira kalau boleh saya tahu kapan itu ya rencananya? Rencananya saya mau menyusun modul tersebut nanti saat libur semester. Di situ saya rasa waktu yang tepat dan fokus dalam menyusun modul pembelajaran dengan metode yang bervariasi, dan saya menerapkannya di dalam kelas pada saat tahun ajaran baru nanti. Oh gitu. Berarti begitu tahun ajaran baru ada metode baru, begitu ya Bu Sri ya? Lebih semangat gitu ya Bu? Oke Bu, baiklah, kita sudah memasuki akhir percakapan ini. Pada titik ini kira-kira apa yang Ibu dapat dari percakapan kita kali ini? Baik Bu Eva, terima kasih saya ucapkan pada Ibu. Menurut saya berkat Ibu Eva, tadi saya bertanya, saya menemukan sendiri solusi-solusi dari permasalahan saya. Yang tadinya saya nggak kepikiran Bu. Jadi saya kepikiran jadinya setelah berbincang-bincang dengan Ibu. Ya, bagus sekali. Berarti Ibu sudah menemukan solusinya ya. Baik Bu Sri, saya juga berterima kasih kepada Ibu karena sudah berbagi terhadap permasalahan yang Ibu hadapi. Selanjutnya, nanti saya berharap Ibu bisa menerapkan rencana-rencana yang akan Ibu laksanakan. Saya juga nanti berharap kita bisa berbicara lagi dan melihat hasil perubahan-perubahan apa yang ada di kelas yang sudah Ibu terapkan. Terima kasih Bu Sri pada pertemuan hari ini. Saya rasa cukup sampai di sini dulu ya. Selamat pagi Bu Sri. Selamat pagi juga Bu Eva. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih sama-sama Ibu. Wah Bu Eva, luar biasa ya tadi coachingnya, jadi sudah berjalan dengan lancar. Kalau saya lihat nih Bu ya, perasaannya bagaimana sih setelah melakukan coaching ini Bu Eva? Iya Pak Har, saya setelah melakukan coaching ini saya merasa kompetensi saya yang saya harapkan sudah bisa tercapai. Saya juga merasa sangat bahagia, sudah bisa bercerita banyak dengan coach, sehingga semua permasalahan-permasalahan yang dihadapi coach itu bisa tersampaikan. Ya, jadi baik Bu Eva ya, pada saat coaching tadi itu, jika kita merujuk pada indikator ketercapaian dari pengembangan yang Bu Eva harapkan pada kompetensi coaching Ibu, kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan dalam proses coaching tadi Bu Eva? Baik Pak Har, jadi setelah melaksanakan coaching, tadi saya merasa sudah mampu fokus terhadap coach saya, yaitu dengan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan alur tirta. Ya, baik Bu Eva, jadi sudah tercapai ya Bu ya, tujuan atau indikator pengembangan yang Ibu harapkan ya. Silakan Bu Eva. Ya, menurut saya sudah Pak Har ya. Oke Bu Eva, jadi izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi Bu Eva ya. Ya, silakan Pak. Ya, jadi berdasarkan observasi saya, jadi menurut saya Bu ya, percakapan coaching yang Ibu laksanakan tadi itu sudah berjalan dengan sangat baik, kemudian di mana Ibu
sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur Tirta, Bu ya. Iya. Nah, kemudian Bu Epa juga sudah menanyakan tujuan kepada coach dalam sesi coaching itu, mengarahkan beliau untuk mengidentifikasi permasalahannya, merencanakan aksi untuk menyelesaikan permasalahannya, dan Ibu juga sudah memancing beliau untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dalam menjalankan rencana aksinya. Selain itu, Bu Epa juga sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching ya, di mana tadi saya lihat Ibu fokus pada coach Ibu, kemudian itu artinya Ibu Epa sudah melaksanakan kesadaran penuh, atau Ibu sudah melakukan kehadiran penuh secara sepenuhnya. Jadi seperti itu. Kemudian Bu Epa juga sudah mendengarkan aktif serta mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti yang Bu Epa sampaikan pada saat praobservasi tadi. Jadi itu adalah fokus kompetensi yang ingin saya observasi ya Bu ya. Iya Pak Har. Ya, jadi menurut saya itu sudah sangat baik yang Ibu lakukan. Kemudian Ibu Epa juga sudah mampu mencapai sesuai dengan harapan yang Ibu Epa sampaikan pada saat praobservasi tadi. Ya, kompetensinya menurut saya sudah tercapai Bu Epa. Iya Pak. Saya senang mendengarnya. Terima kasih Pak Har atas umpan balik yang sudah Bapak berikan. Ya, jadi sama-sama Bu Epa, dari hasil coaching yang baru Bu lakukan, kira-kira kompetensi apa lagi sih yang ingin Ibu kembangkan berikutnya Bu Epa? Baik Pak, jadi saya berencana ke depannya terus melakukan latihan-latihan lebih intensif dan mendengarkan secara aktif, maupun merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif, sehingga nanti pada saat saya melakukan coaching, ke depannya saya bisa bercerita lebih banyak dengan coach, lalu coach bisa menyampaikan apapun yang ada di dalam permasalahan. Ya, jadi baiklah Bu Epa, semoga kompetensi tersebut dapat Ibu kembangkan ya, sesuai dengan harapan Ibu nantinya ke depannya. Jadi semoga Ibu juga bisa mencapai kompetensi-kompetensi yang Ibu harapkan itu dengan memperbanyak praktik coaching lagi Bu ya. Iya Pak Har, jadi nanti saya akan berusaha terus melaksanakan latihan dalam kegiatan coaching sehingga kedepannya nanti saya akan lebih baik lagi Pak. Ya, astengkara Bu ya, jadi kira-kira Bu Epa ada hal lain yang ingin disampaikan Bu Epa? Kalau menurut saya saat ini sudah cukup Pak. Oh gitu, ya jadi kalau begitu sampai ketemu lagi ya Bu Epa ya, terima kasih banyak, semoga sukses ke depannya. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu Epa.